ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi. Bedanya sejarah kayak matematika yang umum juga ada gitu, yang wajib. Matematika kan ada dua ya, matematika wajib sama matematika IPA. Ini berhubung ya. Kemarin tentang manusia purba ya kita hanya buat tahu aja ya, karena kan kita sepakat ya kita sebagai muslim tidak mempercayai itu. Ya. Juga ini ada materi semester 2 itu kita nggak akan pelajari semua juga karena sebenarnya bab 3 ya. Manusia purba bab 1, kemudian kehidupan masa praksara di Indonesia. Sebetulnya ini juga udah ada di semester 1 di sejarah umum. Jadi kita fokus ke bab 3. Nah, pembahasan semester 2 ini kita fokus ke bab 3 tentang peradaban awal dunia. Dan 3 halaman berapa? Halaman 43. Ya. Ini Benar. 43. ya, 42. 42. Kan? Iya, saya. Satu ombak. Yo. Nggak terlalu itu juga sih Pak Ari. Bisa. Bisa. Nah, peradaban awal dunia dan Indonesia. Kalau Siroh bahas apa aja? Sejarah Madinah. Oh, berarti dari mulai perjalanan Mekah, Madinah baru. Berarti belum ke yang mana Pak? Ini. Oh, iya ya. Oke. Yang itu udah Pak rekaman. Oh udah. Udah ya. Nah, kalau Siroh, kalau di sejarah kebudayaan Islam, kalau di aliyah tuh ada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Itu memang belajar sampai ke daulah-daulah atau kerajaan-kerajaan setelah berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Ya, jadi kan SKI itu pertama belajar tentang sirah Nabi, terus Khulafaur Rasyidin, terus sejarah kerajaan-kerajaan Islam di seluruh dunia. Kelebihannya tahu ya sejarah peradaban Islam ya sebelum ada negara-negara seperti sekarang. Tapi kekurangannya itu sirah Nabinya kurang kuat gitu. Jadi materinya kan banyak. Nah memang lebih fokus kalau sejarah Nabi aja dulu dikuatin ya. Nah nanti ini bisa dihubungkan ya, kalau ingat tahunnya gitu ya. Biar dalam sejarah Islam itu tahun ini sedang menjadi apa gitu ya, biar kita bisa menghubungkan. Jadi kita belajar harus bisa menghubungkan antara misalnya materi satu dengan materi lain ya, mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lain. Nah, peradaban awal dunia yang paling terkenal itu maksudnya ini peradaban awal di dunia yang dianggap mempengaruhi negara-negara lain gitu ya, maksudnya mempengaruhi daerah-daerah lain adalah ini ya, Mesopotamia, Sungai Nil, lembah Sungai Indus, lembah Sungai Kuning dan Yunani kuno ya, rata-rata dekat sungai peradaban itu. Kira-kira kenapa? Ada sumber air. Iya, sumber air itu sumber kehidupan. Nah, kalau sekarang agak beda ya. Pusat kota di mana? Iya, nggak jalan ya yang jadi pusat kota itu kan. Maksudnya bukan dekat sungai atau dekat laut kayak dulu, lebih ke ya sungai. Ya terus kayak kemarin kita perdagangan juga kan Islam ke Indonesia itu lewat jalur pantai dulu kan. Oke, saya agak dulu ya. Nah, kita lihat yang Mesopotamia dulu. Ada di mana nih? Ya. Jadi sebenarnya gini, kenapa sih kita mempelajari peradaban?
Apalagi ini bukan khusus peradaban Islam ya. Ini sebelum peradaban Islam, karena pada dasarnya sejarah itu berulang. Jadi kalau dulu pernah ada apa, terus nanti jadi sejarah itu ya tadinya peradaban itu kan dibentuk, mengalami kemajuan, mengalami kejayaan, runtuh gitu ya. Dan nanti ada peradaban baru lagi, terus berulang. Ya, walaupun zamannya berubah. Gitu. Jadi kenapa saya harus belajar sejarah? Ya sebenarnya kita dulu pernah tercapai ini kayak gini, berarti sekarang juga bukan hal yang nggak mungkin dong kita mencapai sesuatu misalnya sekeren dulu seperti itu. Ya. Nanti kita bisa lihat bahwa ternyata di peradaban misalnya Sungai Kuning sebetulnya sudah ada saluran air gitu, saluran air dari rumah-rumah gitu. Sementara di Indonesia sendiri mungkin yang ketika baru merdeka gitu banyak orang yang nggak punya kamar mandi kan, gitu. Berarti kan itu peradaban itu berulang gitu. Bahkan sampai sekarang ya di Indonesia yang masih di kampung banget gitu ya, banyak orang nggak punya kamar mandi, dia harus ke sungai gitu. Ya sementara di peradaban masa lalu aja itu sudah ada peninggalan yang diteliti ternyata itu ya bekas saluran air dari kamar mandi. Oke, sekarang kita lihat Mesopotamia dulu ya. Kita baca dulu per paragraf aja ya, per paragraf dari mana dulu ya. Kayak sambil di garis bawahi atau pakai stabilo ya yang dikira penting. Oke, dari Konita boleh tolong dibaca Mesopotamia 43. Peradaban. Peradaban dari 42. Kan yang Mesopotamia Ya, itu Mesopotamia. kan yang ditanya tadi peradaban awal dunia. Itu pernah dulu. Satu paragraf. Peradaban. Bab 3-nya Mesopotamia merupakan bagian di kawasan Hilal Timur, tempat berdirinya beberapa negara kota pada zaman kuno. Pertemuan sungai Tigris dan sungai Efrat di kawasan tersebut menciptakan tanah yang subur dan pengalian air untuk irigasi. Oleh karena itu, kebudayaan Sumeria, Akkadia, Assyria, dan Babilonia muncul di daerah tersebut. Sumeria merupakan salah satu peradaban yang berkembang di kawasan tersebut. Mesopotamia adalah peradaban kompleks pertama yang diketahui sejarah. Berkembang dari beberapa negara kota pada yang ke-4 sebelum Masehi. Dalam peradaban inilah tercipta bata, roda, baja, dan beberapa untuk kota-kotanya dalam sejarah. Peradaban Sumeria muncul selama periode Ubaid 6.200 sampai 3.800 sebelum Masehi dan Uruk 4.000 sampai 3.100 sebelum Masehi. Eridu merupakan situs Sumeria tertua di Huni selama awal periode Ubaid. Terletak beberapa mil di sebelah barat daya Ur. Eridu merupakan tempat perpaduan antara kota kuno di Sumeria, Mesopotamia bagian selatan. Dengan permukiman kuno di wilayah tersebut yang telah ada sekitar 5.000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria bercocok tanam di kawasan Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Surplus pangan memiliki pembagian kerja. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang terjun ke bidang pertanian. Oleh karena itu terciptalah strata dalam masyarakat dan terbentuklah piramida sosial. Pada bangsa Sumeria, raja, pendeta, dan pejabat pemerintahan berada pada puncak piramida. Di bawah mereka terdapat pegawai, pedagang, petani, dan nelayan. Dasar piramida merupakan tempat bagi para budak. Budak biasanya merupakan bekas tahanan, narapidana, atau orang yang terlilit utang. Oke, terima kasih. Nah, informasi apa tadi yang didapat dari yang dibacakan sama Konita? Ada di Iya, jadi peradaban kompleks yang pertama ya, yang ditemukan itu yang tertua adalah Mesopotamia. Bayangin ini abad berapa? 6.500 sebelum Masehi. Rasul itu lahir tahun 571 Masehi. Ya, bisa kalau dikaitkan dengan sirah
biar kebayang gitu ini ada di masa kapan. Rasul lahir 571 Masehi, ini 6500 sebelum Masehi. Ya, jadi dulu banget gitu ya. Nah, sudah bisa apa tadi? Pada masa itu masyarakatnya 6500 sebelum Masehi. Iya, bikin roda, gerabah. Nah, itu udah teknologi ya. Bata. Iya. Bata atau kan buat bata? Dari apa bata? Tanah liat. Iya, dibakar. Berarti udah ada teknologi ya, teknologi sederhana. Udah ada bata, ada roda, ada gerabah. Ya. Kemudian mereka mata pencahariannya atau pekerjaannya apa? Bertani. Ya. Bertani, terus udah ada irigasi. Jadi gini, bertani itu ya, kalau sawah, kalau nggak ada air tuh nggak bisa nyawah ya kalau sawah biasa. Kecuali ada sistem sawah juga kan macam-macam ya. Tapi kalau di Indonesia tuh sawah harus ada air kan. Kalau nggak ada air nggak bisa nyawah gitu. Jadi berarti sudah ada teknologi irigasi gitu. Gimana aliran air itu bisa mengairi sawah-sawah di berbagai daerah, gitu ya. Jadi kayak di sana orang tua ibu kan punya apa? Yang kalian kemarin kesana tuh, kan itu kebun. Tadinya kan sawah. Ketika sawah yang di bagian atasnya udah berubah jadi kebun, ya, yang bagian bawahnya itu udah nggak bisa nyawah lagi. Maksudnya gini, irigasi itu sampai sekarang masih jadi masalah gitu. Ya, itu di zaman 6500 tahun Masehi udah ada irigasi. Ya. Sekarang udah masih jadi masalah soalnya di Indonesia nggak jelas aturan mana persawahan, mana perumahan. Ya, masih nggak jelas gitu aturannya. Orang bisa aja bikin rumah di persawahan, ya, bikin rumah, ya misalnya perumahan, izin perumahan aja di tempat yang subur banget gitu. Kalau di negara maju kan itu biasanya lebih ketat gitu. Kalau daerah subur itu untuk pertanian khusus, ya. Kalau di kita ya serba gimana ya? Ya contohnya Kalimantan Selatan aja ya. Itu kan hutan dunia ya, hutan terbesar keberapa di dunia Kalimantan? Kedua ya. Nah itu kan izin tambang dan izin sawitnya diobral gitu ya. Jadi akhirnya ya yang jadi korban ya orang sipil. Ya, itulah jadi kaitannya ya nanti balik lagi ke manusianya ya, ke SDM-nya gitu. Kita kan bicara peradaban. Peradaban itu kan berarti hasil karya manusia ya. Nah ini yang dianggap peradaban yang sudah kompleks, yang paling tua itu di Mesopotamia. Kata kuncinya Mesopotamia itu di mana? Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Ya. Oke, next siapa ya? Ya. Jadi tetap peradaban itu pasti ada di sekitar sungai, ya, perairan. Yang kedua, siapa mau baca? Atau sebelahnya Balkis, langsung aja ke sana. Paragraf kedua, silakan dibaca. Di kawasan Mesopotamia, bentuk tulisan awal yaitu huruf baku yang muncul sekitar 3000 sebelum Masehi. Berawal dari sebuah sistem piktograf, gambar-gambar representasi tersebut berangsur-angsur menjadi lebih sederhana dan abstrak. Cuneiform ditulis pada sabak tanah liat dan hurufnya digambar dengan bulu yang berfungsi sebagai stilus. Bagi bangsa Sumeria, hanya anak orang kaya dan bangsawan saja yang berhak mendapatkan pendidikan baca dan tulis. Mereka belajar di tempat yang disebut Eduba. Hanya anak lelaki yang belajar di Eduba yang berhak menjabat sebagai kerani atau juru tulis. Budaya menulis telah menyumbangkan catatan sejarah akan keberadaan peradaban ini.
salah satu karya tulis tertua di dunia yaitu Wira Carita Gilgamesh berasal dari peradaban Hindu pada abad ke-24 sebelum Masehi. Kekaisaran Akkadia berdiri di Mesopotamia. Beberapa abad berikutnya, awal kerajaan Assyria berdiri disusul dengan Babilonia. Oke. Ini ada apa lagi? Ada penemuan apa lagi nih di peradaban Mesopotamia ini? Bentuk tulisan Tulisan paku. Jadi tulisannya bukan huruf ya, masih gambar-gambar. Tapi sudah dipahami sebagai tulisan. Kayak yang di Mesir itu misalnya, saya itu gambar orang, gitu kan? Terus rumah itu ya gambar rumah. Jadi tulisan bayangin ini 3000 sebelum Masehi. Di kita tulisan di Indonesia masih ingat di Kerajaan Kutai ditemukan di abad keberapa? Abad ke? Ini udah lupa, baru 100 semester kemarin. Untung gak ada UN. Abad keberapa tulisan ditemukan? Berakhirnya praaksara 13. masih awal. Di Kutai abad keberapa? Abad ke? Udah inget. Kayaknya tuh Abad ke? Itu bener. Hah? 4. Yeay. Abad ke-4. Tapi ini memang makanya gini, tergantung penelitinya gitu ya. Di kita ya memang ditemukannya pada itu abad ke-4. Tapi Uno masih nggak tahu ya. Mungkin aja ada sebelum itu tapi belum ditemukan. Karena di sini sebelum Masehi, bayangin jauh banget kan bedanya. 3000 sebelum Masehi udah ada tulisan. Di kita 4. Berarti 4 abad ke-4 itu berapa ratus tahun Masehi? 400. Ini 3000 sebelum Masehi. Berarti Indonesia harus ada. Iya, jauh. Tapi nggak ditemukan. Di mana? Ya di Indonesia. Ada kemungkinan maksudnya. Ya, maksudnya ini kan dianggap yang peradabannya lebih tinggi makanya. Karena mereka lah yang memang ada peninggalannya dan ditemukan. Allah alam ya. Mungkin aja di Indonesia udah ada tapi nggak ditemukan kan, jadi nggak ada bukti. Ya, di Indonesia tertua itu tahun 400. Ya, kemudian anak udah di sekolah ya. Iya. Keren banget ya, tadi bertani, terus ada strata sosial ya. Ada yang di pertama tadi lewat ada strata sosial. Yang paling tinggi apa? Enggak, yang tadi yang dibaca sama wanita ada strata sosial itu apa? Strata sosial? Pembagian masyarakat. Yang paling tinggi apa? Tadi kelewatan. Pendeta, pejabat, pendeta, raja, pejabat ya. Pendeta, raja, pejabat itu dianggap paling tinggi. Kalau dibandingkan sekarang mirip gak? Presiden, pejabat gitu kan, sama ya. Terus ustadz. Kemudian di bawahnya pegawai, pedagang, petani, nelayan, ya terakhir ada tahanan. Berarti udah ada. Kalau ada tahanan, ada narapidana, berarti udah ada apa? jahat, Ada kejahatan, udah apa lagi? Kalau udah ada narapidana, berarti ada penjara. ada penjara. Sebelum ada penjara harus ada hukum. Terus ada diproses dalam pengadilan. Ya, berarti sekompleks itu ya di zaman ribuan sebelum Masehi itu udah ada hukum, ya udah ada aturan, udah ada pengadilan, ya, udah ada penjara. Ya. Jadi kalau sekarang ada ya wajar banget gitu ya. Kalau sekarang nggak mau ada aturan, ya aneh juga gitu. Ya, terus di paragraf kedua tadi ada informasi hanya orang kaya dan bangsawan yang berhak mendapatkan pendidikan. Ya, terus sebetulnya di kita juga nggak jauh beda. Nggak jauh beda ya.
Ya mudah-mudahan kalian nanti punya kesempatan lah ke berbagai daerah di Indonesia. Jangan jauh-jauh deh, masih di Jawa Barat aja. Orang sekolah susah itu masih ada ya. Maksudnya hanya cukup orang tuanya kerja itu untuk makan gitu. Itu pun belum pasti. Ya. Misalnya guru itu kan kerjanya kalau pas ada pekerjaan ya. Kalau dia nggak ada dia nggak kerja. Ya, terus hanya laki-laki yang belajar. Nah, kalau dikaitkan sama konsep Islam gimana? Kalau di Islam yang wajib belajar itu laki-laki doang apa gimana? Dua-duanya. Jadi jarang sekali ya peradaban sebelum datangnya Islam yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sama dalam hal belajar. Ya, bahkan di mana ya? Pokoknya di daerah-daerah Eropa itu belum lama perempuan itu bisa punya hak pilih, nyoblos gitu, pemilihan presiden, dan itu belum begitu lama. Maksudnya baru abad ke 18 atau 19 baru punya hak pilih. Ya, jadi nggak dianggap lah gitu perempuan dalam banyak hal. Ya. Ini ya salah satu contohnya ya, memang sebelum datang ajaran Islam ya buktinya memang seperti itu. Jadi hanya anak laki-laki yang bisa belajar di Eduga dan menjabat sebagai juru tulis. Oke, nah ini udah ada budaya menulis, keren banget ya. Ini ada contohnya, salah. Gilgamesh. Nah ini ya. Catatan sejarah karya tulis. Ini salah satu karya tulis tertua. Rapih kan ada orang. Nah, kayak gini. Yang memang maksudnya masih ada gitu. Jadi udah ada karya tulis ya. Pada masa itu ya budaya. Jadi tadi sudah ditemukan huruf, terus sudah ada sekolah, udah ada karya tulis. Jadi memang peradabannya udah kompleks. Oke, sekarang kita ke peradaban Sungai Nil. Sungai Nil. Di mana sungainya? Afrika Utara. Iya, tapi makanya banyak yang nggak ngeh ya kalau Mesir itu Afrika ya, karena orangnya nggak hitam. Iya kan? Orang Mesir putih kan? Iya. Gitu, putih. Kok bisa? Iya, kenapa bisa ya? Iya. Orangnya Kenapa? maksudnya emang dia gitu kan. Ya dulu Afrika. Iya beda ya. Lokasinya emang dekat ke Arab ya, Mesir itu. Walaupun bahasa Arabnya beda juga ya. Biasanya kuliah ada yang pengen kuliah ke Mesir. Al-Azhar dulu. Amin. Ya biasanya nanti kalau kalian keterima di Mesir itu nggak langsung kuliah ya. Ya sama sih di beberapa negara. Jadi belajar bahasanya dulu 1 tahun. Karena bahasa Arabnya agak jauh beda. Gitu. Ya. Oke, lanjutkan siapa? Lanjutkan paragraf yang sungainya. Siapa Bu? Langsung aja ke sini ya. Daerah aliran sungai Nil di Afrika Utara merupakan tempat perkembangan peradaban Mesir kuno. Sekitar 6.000 sebelum Masehi, masyarakat kerajaan Mesir sebelum sistem monarki didirikan di Mesir sudah mampu bercocok tanam dan mengembangkan tentang usaha komunikasi visual awal dapat diamati dari simbol-simbol yang terdapat pada Ka'bah dari Gerzeh yang menyerupai aksara hieroglif
Mesir kuno sekitar 4000 sebelum Masehi. Mortar mulai digunakan sejak 4000 sebelum Masehi. Dan tembikar glasir benih mulai diproduksi sejak 3500 sebelum Masehi. Rumah sakit atau pusat pelayanan medis didirikan kurang-kurangnya sejak 3000 sebelum Masehi. Oke. Ada apa lagi? Ini tadi kita Mesopotamia. Sekarang Sungai Nil. Tadi kebudayaan apa saja yang sudah berhasil dilakukan? Bercocok tanam, terus ternak. Ini 6000 juga ya, 6000 sebelum Masehi. Ya, terus apa lagi? Sudah ada aksara ya. Aksara yang menyerupai hieroglif Mesir kuno. Ya sama aja berbentuk gambar-gambar, belum huruf. Yang paling keren adalah ada Rumah apa? sakit. Ada rumah sakit 3000 tahun sebelum Masehi. Ya. Jadi udah keren ya orang zaman dulu. Nah, itu berarti kita yakin peradaban itu nggak terus-terusan naik gitu ya, pasti ada mengalami kehancuran, ganti peradaban baru ya. Di Indonesia masih banyak orang susah banget ke rumah sakit ya, karena akses gitu ya, halaman gitu. Jadi masih tetap kurang gitu di Indonesia walaupun udah banyak ya rumah sakit ya. Itu yang perlu dicatat ya. Bertani, beternak, sudah ada ditemukan huruf bergambar, dan ada rumah sakit 3000 tahun sebelum Masehi di daerah Sungai Nil. Ya. Kemudian next paragraf. Bukti arkeologis mengindikasikan keberadaan manusia di kawasan barat daya Mesir dekat perbatasan Sudan sekitar 8000 sebelum Masehi. Sejak 7000 sampai 3000 sebelum Masehi, iklim Sahara lebih lembab sehingga memungkinkan kegiatan bercocok tanam di tanah tersebut. Perubahan iklim setelah 3000 sebelum Masehi menyebabkan proses kebersamaan secara berangsur di kawasan tersebut. Sekitar 2500 sebelum Masehi, suku-suku kuno penghuni Sahara terdesak untuk pindah ke daerah di sekitar sungai Nil. Mereka mengembangkan ekonomi agraris serta sistem masyarakat yang lebih kompleks. Suku yang sudah sejak lama menjadi pinggiran sungai Nil juga telah mengembangkan masyarakat secara mandiri. Hewan ternak sudah diimpor ke Asia antara 7.500 sebelum Masehi sampai 4.000 sebelum Masehi. Oke. Berarti kan lebih tua dong. 7500 sebelum Masehi. Iya, ini hewan ternak ya. Berarti udah iya. Ya makanya tergantung penemuannya itu, nggak ada yang pasti. Makanya sejarah nggak mutlak. Maksudnya gini, kan ditemukan tulisan di Indonesia 400 tahun Masehi. Itu karena memang ditemukannya itu ya. Kalau di sini tadi berapa? 3000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia sudah ada tulisan. Tapi sebetulnya nggak menutup kemungkinan kan, kalau di Indonesia tuh sebelum Masehi pun sudah ada misalnya tulisan, tapi kan nggak ditemukan. Mungkin apa tulisannya beda-beda Bu? Beda-beda pasti. Bahasanya juga kan beda. Kan harusnya satu ini. Satu apa? Turun lebih atau Ya sekarang kenapa kita beda-beda? Sebelum Masehi, setelah Masehi kan. Masehi. Tapi itu udah berbeda ya. Maksudnya kalau kita lihat tulisan, nanti tulisan antara Mesopotamia dengan Sungai Nil aja itu udah beda. Ya walaupun sama-sama tulisannya banyak pakai gambar, gitu ya, itu udah ada perbedaan. Ya Allah alam sih ya, itu berbedanya tuh mulai kapan? Ya kalau zaman waktu Nabi Nuh itu katanya kan itu juga peradaban baru ya. Karena banjir besar, nah itu keturunan Nabi Nuh itu kan beda-beda tempat tinggalnya. Mungkin itu awalnya bisa jadi Nabi keturunannya kan di daerah yang berbeda-beda tinggalnya.
Mungkin karena berbeda geografis itu akhirnya jadi banyak perbedaan karena jauh-jauhan. Iya. Termasuk kayak misalnya dari fisik aja kan, kayak kita orang Pulau Jawa sama Papua berbeda ya dari segi fisik gitu. Kira-kira dari geografis juga lebih keras mana sih? Lebih maksudnya dari tantangan hidupnya aja lebih keras di Papua kan, sehingga mungkin akhirnya jadi apa ya, beradaptasi gitu, adaptasi beda deh. Misalnya ada daerah yang subur sama daerah yang gersang, orangnya pasti beda gitu, ya. Kenapa? Berdasarkan ini. Iya, iklim itu mempengaruhi manusianya gitu. Kalau daerah subur, gampang air, itu biasanya orang-orangnya juga lebih halus, ya, bahasanya lebih halus. Beda dengan orang yang memang terlahir di daerah yang dengan geografis yang yang menantang gitu, lebih menantang. Kayak tadi misalnya di yang gurun Sahara dulu itu katanya masih bisa ditanami gitu ya. Terus akhirnya terdesak gitu karena udah jadi gurun ya nggak bisa ditanami. Ya intinya pasti yang mempengaruhi geografis yang utama ya. Akhirnya jadi bahasa juga kayak gitu aja nih. Sunda sama Jawa misalnya kan deketan, bahasanya udah beda banget kan sebetulnya. Nah itu bisa lebih nanti belajar sosiologi ya, pendekatan sosiologi. Kalau kenapa ya beda gitu, bedanya dari mana awalnya gitu. Misalnya gini, kalau ada satu keluarga misalnya yang di Baduy, pernah ke Baduy kan? Pernah ya? Itu kan beberapa perkiraan katanya itu yang tidak mau masuk Islam, terus dia menghindar ke situ. Ada juga perkiraan yang kalah perang kerajaan waktu itu ya, yang kerajaan Sunda kan akhirnya kalah sama Majapahit. Jadi mereka istilahnya nggak mau tunduk kan, Allah alam ya. Yang pasti mereka kan punya peradaban sendiri tuh. Yang akhirnya maksudnya beranak pinak jadi banyak, punya bahasanya sendiri, kebiasaannya sendiri gitu. Intinya kalau beda jauh akhirnya punya kebiasaan sendiri, bahasanya sendiri. Apalagi yang beda? Belum kalau nama sesuatu kan belum ada sebelumnya dinamain baru gitu. Iya. Jadi ya sebetulnya gini, kalau di Indonesia kan penelitian itu masih jarang ya. Penemuan aja itu dari banyaknya orang Belanda kan, penjajah gitu. Jarang orang Indonesia mau jadi peneliti dan memang kadang-kadang kurang dihargai. Sebenarnya kalau penelitinya banyak, dananya banyak dari pemerintah, mungkin aja kan ada penemuan-penemuan yang sebetulnya lebih tua. Indonesia itu sekarang kan banyak ya kalau di YouTube. Indonesia sebetulnya lebih tua gitu. Dari sebelum Masehi udah ada ini, tapi itu belum bisa belum bisa diakui gitu secara keilmuan penemuannya. Kan ada tahap-tahapannya ya. Ada tahapan-tahapan bagaimana penemuan itu diakui seperti itu. Jadi memang nggak bisa, maksudnya gini, kalau dibilang belum pasti, ya iya sebetulnya nggak ada kepastian. Yang jelas itu belajar Al-Quran di sejarah, belajar sejarah di Al-Quran itu udah jelas karena itu wahyu Allah. Hal itu udah jelas gitu, belajar sejarah yang ada di Al-Quran itu udah jelas. Gitu. Ya. Kalau ini maksudnya berdasarkan penemuannya aja gitu yang ditemukan itu, dan memang jadi diakui ya secara umum di dunia bahwa peradaban yang tertua itu ya ini. Gak bisanya? Kenapa coba? Oh, tapi enggak sih. Ini udah ada impor ya. Impor dari Asia 7.500 tahun 200 sebelum Masehi. Nah, Asia itu nanti yang peradaban yang ketiga keempat itu Asia ya. India dan Sungai Kuning itu Cina. Kalau Mesopotamia dari mana? Mesopotamia dari mana? Sekarang. Inggris di apa? Sungai Tigris. Itu kan sakit kepala. Di daerah? Tigris itu Sungai Tigris sama Efrat. Efrat itu di mana?
daerah mana? Sungai Kuning. Irak ya. Irak. Ini peradabannya. Jadi kita bayangin yang paling tua di daerah Irak. Terus ada lagi di daerah Mesir, Afrika. Terus ada lagi yang tua itu di Asia nih, yaitu Indus, India dan Cina. India dan Cina memang peradabannya tua. Ya, India dan Cina. Kenapa? Yunani ada nanti. Ya, ini yang paling tua dulu. Ini yang paling tua pokoknya yang dibahas tempat ini, ya. Yang paling tua. Udah bisa? Belum ya? Ini Bu, belum nanti ulang lagi. Jadi gimana? Jangan nanti. Hah? Dimatiin dulu. Matiin paksa. Cabut. Sekarang juga gitu deh. Nunggu Pak Ari aja deh. Nah itu yang ngebayangin, kita ngebayangin ya ada di ini Pak Ari. Tadi ada di daerah Irak, ada di daerah Mesir. Ya, sekarang kita jalan-jalan ke India. India itu bahkan ada yang menganggap itu seperti satu benua gitu ya. Saking luasnya dan kebudayaannya udah luar biasa banget. Ya sampai itu siapa? Ibnu Battuta itu ceritanya India mau sebuku ya. Hampir sebuku ceritanya India. Oke, kita lihat ya yang India. Tadi sampai siapa? Atau Langsung kalau bahas sungai. belum. Bangsa Mesir kuno dikenal karena sejumlah prestasi dan penemuan dalam sejarahnya. Di antaranya pembangunan piramida kawasan mereka, ilmu kuno, ilmu matematika dan transportasi dengan perahu. Kebangkitan dinasti Mesir dimulai setelah bersatunya Mesir dulu dan Hilir setelah 3200 sebelum Masehi dan berakhir sekitar tahun 340 sebelum Masehi. Saat dimulainya kuasa dinasti Achaemenid atas wilayah Mesir, kerajaan Mesir dipimpin oleh penguasa monarki bergelar Firaun. Pada puncak kejayaannya, kerajaannya terbentang dari delta Sungai Nil hingga Gunung Jebel Barkal di Sudan. Oke, nih Sudan ya, pakai Sudan. Sudan kan masih Afrika tadi juga ya. Sudan pakai bahasa itu juga ya, Prancis. Nah ini menarik banget ya, piramida. Ini berarti sekitar tadi 3000-an tahun sebelum Masehi. Ada yang ngomong sih? Bisa dari cerita. Orang udah. Terus ilmu bedah udah ada. Ya, sekarang kita nganggap dokter bedah aja keren banget kan? Berani gitu ya membedah orang. Membedah gitu. Dokter bedah itu pasti keren dan istilahnya masih jarang kan tiap apalagi rumah sakit di daerah biasanya cuma punya satu gitu dokter bedah. Ternyata ilmu bedah udah ada dari zaman dulu banget ya. Terus udah ada perahu dan gelarnya Firaun ya. Jadi Firaun itu gelar ya. Jadi bukan hanya satu orang gitu. Nah makanya Firaun yang di Al-Quran itu Firaun keberapa? Ya nanti saya ada kalau mau jelas ada ensiklopedi khusus tentang Firaun ya, atau tentang Mesir seperti itu. Ya. Jadi ada Firaun berapa gitu ya? Firaun ada yang baik kata. Ada yang baik ya? Ada yang baik apa enggak? Oh nanya. Tidak. Ada yang baik enggak? Boleh tolong yang lain lampunya enggak? Ya luar apa? Bisa jadi ada ya, karena yang di Al-Quran itu kan yang luar biasa diceritakan ya. Itu kan yang luar biasa membangkang gitu ya. Maksudnya dia nggak percaya Allah dan menganggap dirinya Tuhan. Ya kalau dari segi peradaban kan Fir'aun yang dimaksud di Al-Quran aja bagus ya, maksudnya banyak yang dia lakukan gitu. Ya makanya kita melihat kan ini hanya dari sisi peradaban, karya gitu. Ya, orang yang karyanya bagus belum tentu baik juga, ya kan ya? Iya, malah kalau kita lihat ke sirah Nabi di zaman Rasul itu kan nggak banyak membangun, ada nggak peninggalan bangunan zaman Rasul gitu? Ya masih sederhana banget kan zaman dulu itu. Kalau kalian umrah terus lihat
apa yang mau saya ulang ada museum Rasulullah kan? Pernah nggak ke museum Rasulullah? Belum. Atau cari aja di internet. Ketika Rasul hidup, Masjid Nabawi itu kayak gimana? Sederhana banget. Jadi kalau kita bicara peradaban Islam itu bukan kebangunan, bukan ke karya, lebih ke manusianya yang dibangun. Coba apa coba peninggalannya sampai masa kejayaan Islam gitu ya. Kalau masih zaman Rasul, zaman Khalifah Rasyidin itu nggak ada bangunan-bangunan yang megah gitu, nggak ada. Ya. Jadi beda tuh, ada sedikit perbedaan dan menarik sebetulnya. Yang benar-benar masa kenabian itu kan yang pure ya, Al-Quran dan hadis itu dijalankan dan itu nggak ada tuh bangunan-bangunan. Masjid Nabawi, Masjidil Haram semua kan mewahnya ya udah sini-sininya gitu ya, dibangun oleh pemerintahan sekarang. Udah ya, ini ke bawahnya sama aja. Apa mau dibaca lagi? Jadi dibaca deh sekalian yang masih tadi lanjut ke ya. Masyarakat Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno bergantung pada keseimbangan sumber daya alam dan manusia, terutama irigasi sungai Nil yang membantu pertanian mereka. Bangsa ini dikenal sebagai pengguna tulisan hieroglif, pembangunan piramida, kuil dan pemakaman bawah tanah, serta menggunakan kereta perang sebagai pendukung kekuatan militernya. Ada perbedaan besar pada kelas dalam masyarakatnya. Sebagian besar anggota masyarakatnya merupakan petani, tapi mereka tidak dengan satu satu petani yang diusahakan. Hasil pertanian mereka merupakan untuk negara, kuil atau keluarga bangsawan yang memiliki lahan pertanian. Oke, ini menarik ya. Jadi ada petani, tapi dia tidak berhak atas hasil pertanian. Mungkin itu yang disebut Fir'aun tuh. Fir'aun udah nggak adil ya. Ya kalau kita lihat dari cerita itu aja udah menunjukkan bahwa yang bergelar Fir'aun itu nggak adil gitu. Ada petani, tapi dia tidak berhak atas hasil pertaniannya. Jadi petaninya siapa Bu? Bapak manusia. Iya, di sini nggak diceritakan ya. Tapi sebagian besar anggota masyarakatnya petani. Ya maksudnya berarti ada strata sosial di mana petani itu dari paling rendah seperti budak, karena dia bertani tapi bukan untuk dia, untuk negara. Mungkin diekspor ya, karena tadi impor aja udah ada. Ya mungkin dia impor ternak, ekspor pertanian. Ya, ini cuma satu sumber ya. Nanti sumber lain insya Allah bisa lebih. Ya pokoknya kalau belajar sejarah nanti satu aja dulu sumber ya, nanti beda sumber beda lagi. Makanya kita ya beda pendapat itu wajar, karena beda sumber bisa beda jadinya. Gitu. Nah, ini di sini 4 ya, apa 5 juga di sini deh? 5 kayaknya. Oh iya, tuh masuk tuh yang nanya Yunani. Ya, ada ya 5, sorry bukan 4. Ini nanti yang berpengaruh sama Indonesia. Ini nih, ini belum disebutin ya, Ziggurat. Jadi dulu udah bisa bikin kayak gini. Ya ini taman gantung. Itu beneran Itu ada sih. Iya, ini rekaannya. Semuanya ini gambar rekaan. Ya dulu kan zaman kaum Ad itu tahun berapa ya? Itu kan udah bahkan di gunung kan dijadiin dipahat model kayak gini. Jadi peradabannya memang udah tinggi. Padahal belum ada alat berat kali ya. Kayak apa ya? Ya misalnya ini juga di sini nggak ada piramida juga kan gede banget ya. Gimana tuh? Atau di Indonesia deh apa? Borobudur gitu. Borobudur. Ya orangnya tinggi. Ya Nabi Adam juga kan tinggi. Bisa jadi. Kalau kita lihat sejarah Sulaiman ada juga bantuan dari jin. Bisa jadi ya. Bisa jadi tadi orangnya tinggi besar karena makam zaman dulu juga ya. Di Indonesia masih ada makam yang 3 meter. Berarti orangnya memang sekitar pernah mungkin gitu ya. Iya. Iya. Kalau mereka juga kayak bikin bangunan yang gede-gede gitu, mereka nggak pakai teori
teorinya. Mereka jadinya gimana tuh kayak bikin bangunan biar terbangun? Kalau Pitagoras tuh udah kayaknya mungkin juga ya udah ada ya kira-kira kecerdasan apa ya. Tapi udah ada tadi udah ada sekolah ya. Gurunya belajar Gimana? Pitagoras. Pitagoras itu punya tahun berapa? Teori Pitagoras itu udah nggak terlalu jauh, udah Nggak ini kan. Iya. Kalau tuh itu pertanyaan bagus tuh. Iya, maksudnya mereka pakai teori apa ya gitu? Kan belum nyampe tuh teori Pitagoras belum ada. Kayaknya sih memang kalau kita belajar sejarah peradaban Islam aja, kayak penemuan teknologi kan sebagian besar dari Barat ya. Tapi sebetulnya mereka mengambil kan, mengambil maksudnya dari awal apa ya peradaban Islam gitu. Peradaban Islam tuh menemukan alat teknologi tapi belum maksimal diteruskan oleh mereka. Mungkin juga teori Pitagoras juga bukan benar-benar pure teori itu kan, maksudnya melanjutkan gitu. Ilmu pengetahuan berkembang. Ya kayak handphone aja, zaman ibu kuliah itu handphone baru buat nelpon aja. SMS tuh ada di tingkat berapa ya? Pokoknya masih kuliah tingkat berapa baru ada SMS-nya. Dan kita tuh ngeliat SMS tuh aneh gitu. Wih, ada SMS ya, terus layarnya kecil gitu ya, hitam putih. Kayak itu cepet banget ya. Jadi dulu motret ada kamera, di handphone nggak ada kamera. Ya, mau dengerin musik lain lagi, ada Walkman gitu kan. Jadi perangkat tuh banyak gitu ya. Kalau sekarang kan all in one gitu ya, segala macam, mau motret ada, mau dengerin musik, mau macam-macam lah gitu ya, nyimpen data segala macam. Itu kan maksudnya dalam waktu yang nggak begitu lama ya. Itu tahun 2000 jarang banget mahasiswa bawa handphone, jarang banget, mungkin sekampus bisa dihitung. Tahun 2000, 20 tahun yang lalu kan nggak jauh banget ya, 20 tahun perubahannya luar biasa. 20 tahun lalu yang bawa handphone itu benar-benar pengusaha kelas atas gitu ya. Ada terus mulailah gitu ya, ada mahasiswa juga yang memang menengah ke atas. Sekarang istilahnya tukang sayur ya, tukang kerja semua kalangan gitu. Jadi 20 tahun aja bisa berubah teknologi cepet banget gitu. Ya intinya, tapi kan dia nggak menemukan benar-benar baru ya. Handphone yang sekarang itu bukan benar-benar baru kan, tapi inovasi dari penemuan-penemuan sebelumnya. Mungkin ya perkiraannya seperti itu. Mereka sudah ada teori dasarnya gitu. Kayak gini deh, kadang-kadang orang tua kita udah punya ilmu tapi memang tidak tertulis kadang-kadang ya. Seperti gini, waktu kalian lahir tahun berapa sih? 2004 itu kan ada tsunami Aceh ya, 26 Desember 2004 tsunami Aceh. Nah itu ada satu pulau yang penduduknya selamat semua, Pulau Simelu, nggak tahu bacanya gimana ya. Itu kenapa mereka selamat? Karena ada dongeng turun temurun dari orang tua, dari buyut terus kakek terus ya turun temurun, bahwa kalau udah gempa terus air laut surut itu akan ada ombak besar banget. Ya, tapi kalau tsunami mungkin bahasanya bukan tsunami karena tsunami dari bahasa Jepang kan. Jadi itu turun temurun tuh ilmu kan, ilmu yang memang tidak ada bukti tulisnya, tapi secara lisan. Nah, budaya lisan Indonesia itu memang banyak banget ya. Sayang juga, maksudnya emang budaya lisan. Kita kan lebih seneng ngobrol daripada baca buku gitu ya. Nah itu selamat karena ada pengetahuan dari nenek moyang. Ya, beda dengan kebanyakan orang yang saat itu tinggal di kota. Ya, jadi ketika udah gempa, udah kan beberapa jam udah nggak gempa, orang udah biasa lagi. Terus ketika ngelihat laut surut, malah banyak yang mancing. Laut surut mancing, padahal itu udah gempa gitu. Ya, kebayang dong orang pada mancing, berarti pas tsunami duluan kenanya gitu. Itulah pentingnya ilmu. Jadi ilmu tuh ya yang penting itu buat hidup gitu loh, bukan buat nilai di rapot, bukan buat nilai di ijazah. Makanya setelah tsunami Aceh itu ada pelajaran namanya
apa sih PLH, pendidikan lingkungan hidup. Ada kurikulumnya itu semua dari tingkat SD sampai SMA ada. Terus sekarang nggak ada lagi. Ya, itu gara-gara itu ya. Maksudnya korban banyak banget. Tapi memang banyak ya selain takdir memang banyak yang nggak punya pengetahuan. Nggak punya pengetahuan. Ya. Terus ada burungnya, ada polisi yang selamat. Jadi dia mau ada acara di daerah yang mendekati pantai. Terus dia lihat ribuan burung terbang ke arah darat dari pantai. Nah dia punya pengetahuan kalau ada yang kayak gitu ya burung, maksudnya dalam jumlah yang banyak sekali ke arah darat berarti akan ada bencana gitu ya, akan ada ombak yang sangat besar. Terus dia putar arah dan alhamdulillah selamat. Ya, jadi selain kita mempercayai takdir, ya kita harus punya ilmu tetap gitu ya. Ya masalah kalau udah punya ilmu udah menghindar masih kena juga ya itu takdir baru. Ya, nah itulah kenapa kita juga mempelajari peradaban ini. Maksudnya apa sih yang dulu pernah salah atau kesuksesannya karena apa nih itu kita pelajari maksudnya gitu. Ya tadi kan mungkin nggak ada kalau kita walaupun di SMP udah belajar. Kalau nggak kan nggak nyangka juga ribuan tahun sebelum Masehi udah ada rumah sakit gitu. Sekarang aja orang Indonesia banyak yang susah akses ke rumah sakit gitu. Padahal sekarang udah abad ke-21 ya. Jadi ya maksudnya membuat kita berpikir gitu, jadi mikir, jadi merenung. Terus saya harus ngapain dong gitu. Terus kita harus ngapain dong gitu kan ya. Itu jadi ingat Gamal Albin Said tuh dokter yang punya banyak aplikasi untuk bantu sesama. Nggak tahu ya, nanti cari deh di Instagramnya misalnya. Dia terinspirasi dari di Jakarta ada yang meninggal anak 9 tahun di gerobak punya bapaknya karena nggak punya rumah ya, tinggalnya di gerobak, meninggal di gerobak, bingung juga mau digimanain gitu ya. Itu seorang dokter muda yang memang pinter gitu ya, peduli, nggak cuma pinter. Tadi tujuan belajar tuh, kalau cuma pinter doang cukup nggak sih gitu ya. Peduli, dia bikin banyak aplikasi yang bisa menggalang dana. Akhirnya banyak banget dia bisa bikin rumah sakit, bahkan Gamal Albin Said. Dia bikin juga pelayanan dokter sama perawat itu datang ke rumah orang yang sakit. Bahkan buat dia istilahnya mau rumah sakitnya gratis pun dia nggak punya ongkos buat pergi gitu. Itu keren banget tuh anak muda pada kayak gitu ya kan. Maksudnya nggak usah nungguin pemerintah terus, kasihan pemerintah urusannya banyak banget ya sekarang, bencananya banyak banget. Oke, sekarang jamnya. Oke, lanjut yang Sungai Indus. Jadi sampai peradaban nomor Sungai Indus atau peradaban Harappan terjadi sekitar 2300 sebelum Masehi. Yang tahap awal pengelolaannya terjadi pada masa sebelum 4000 sebelum Masehi. Peradaban tersebut terbentuk pada kawasan sekitar Sungai Indus yang terbentang ke timur sampai lumber Sungai Gagarhaka dan hulunya menjadi dua negara. Peradaban tersebut terbentang ke barat sampai ke sekitar di Balochistan, ke utara sampai Afghanistan Tenggara, dan ke selatan sampai ke Imambat di Maharashtra. Perkembangan peradaban tersebut terbagi dalam beberapa tahap dan menandai pengembangan beberapa kota di anak benua India. Di kawasan peradaban itulah kegiatan pertanian utama di Asia Selatan terjadi. Gandum, jelai, dan juga dibudidayakan sekitar 9.000 sebelum Masehi. Budidaya domba dan kambing justru kemudian budidaya jelai dan gandum juga merupakan peternakan. Terutama domba dan kambing berkembang di Maharashtra sekitar 8.000 sampai 6.000 sebelum Masehi. Pada periode tersebut sudah terjadi domestikasi gajah sekitar milenium ke-5 sebelum Masehi. Masyarakat agraris tersebar di kawasan Kashmir. Di situs pemakaman dari zaman peradaban ini ditemukan barang-barang yang sudah bisa diproduksi pada masa tersebut.
yaitu keranjang, peralatan dari batu dan tulang, kalung, rantai, dan anting-anting. Pernak-pernik dan ornamen kulit kerang, batu kapur, batu virus, lapis bermari, batu basah, dan tenaga juga ditemukan. Ya, terima kasih. Ini waktunya sudah udah habis ya, tapi tahu ini 2 paragraf lagi dan ini kebetulan 2 orang lagi. Lanjut. Dalam peradaban ini beberapa kota besar berkembang adalah Harappa 3300 sebelum Masehi, Dolapira 2900 sebelum Masehi, Mohenjo-daro 2500 sebelum Masehi, total 2400 sebelum Masehi, dan Rakigari serta lebih dari 1000 kota kecil dan desa. Perkotaan pada masa peradaban tersebut dikenal dengan arsitekturnya yang dibangun dari bata, memiliki sistem drainase, pinggir jalan dan perumahan bertingkat. Pada kota besar tersebut luasnya sekitar 1 mil dan jarak yang jauh antara satu kota dengan kota lainnya kemungkinan besar merupakan tanda sentralisasi politik, baik dalam bentuk dua negara kota atau imperium tunggal dengan ibu kota alternatif, atau mungkin Harappa menggantikan Mohenjo-daro yang diketahui pernah hancur akibat banjir bandang tidak hanya sekali. Peradaban lembah Sungai Indus juga dikenal akan penggunaan pecahan desimal pada sistem pengukuran umum. Ya, lanjut terakhir. Pada akhir milenium ke-1 sebelum Masehi, perkembangan peradaban lembah Sungai Indus masuk periode Buddha. Menurut estimasi masuk penyusunan Rigveda sekitar 1700 sebelum Masehi hingga 1100 sebelum Masehi. Kumpulan himne keagamaan yang menjadi fondasi bagi agama Hindu dan aspek kultural lainnya pada masyarakat India awal. Tentang waktu periode ini tidak diketahui dengan pasti dan masa berakhirnya diperkirakan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ya, itu ya, Indus itu tidak hanya India sekarang, tetapi negara-negara yang sekarang udah jadi Afghanistan, seperti yang deket-deket ya, Bangladesh, maksudnya yang sekarang kan udah pecah. Negara-negara Islamnya terutama yang udah misah ya. Nah ini udah ada apa yang bisa paling diingat tentang Sungai Indus? Apa? Tadi sama ya, yang untuk apa sih mata pencaharian, peternakan, pertanian, terus udah bisa bikin apa kalung, rantai, anting-anting, berarti udah keperhiasan, berarti udah bukan kebutuhan pokok lagi ya. Banyak kota-kota besar ya, terus ada juga di sini yang memang pernah hancur akibat banjir ya, tapi maksudnya masih bisa ditemukan gitu ya peninggalannya. Nah terus ini ada penggunaan pecahan desimal ya, pecahan desimal. Ngantuk ya? Ya nanti apa namanya di sini kayak apa ya, kurang menarik nih Sungai Indus. Nanti kita cari sumber lain. Sebetulnya menarik banget tuh peradaban Sungai Indus. Apalagi maksudnya Asia kan ya, Asia. Sungai Indus sama Sungai Kuning next ya mungkin. Oh ya, kalau ini kan tiap minggu ya. Kalau yang dari sekali yang sejarah satu lagi ya. Oke. Sumbernya banyak sih. Kalau ini sumbernya banyak tentang peradaban awal itu banyak karena dipelajari seluruh dunia gitu. Ya kan, karena ini peradaban yang mempengaruhi dunia, seluruh dunia peradaban awal. Ya. Nanti ya makanya kalau kita lihat waktu-waktunya itu bertepatan dengan, kalau dalam sejarah Islam itu bertepatan dengan apa ya? Ya, maksudnya kita tetap mengaitkan dengan peradaban Islam. Ya, oke. Ya, terima kasih, maaf ya waktunya jadi nambah. Mudah-mudahan minggu depan bukan bahasa Prancis ya, tapi sejarah Indo. Ya sejarah jadi ada 3 ya, ada sirah, ada sejarah dunia, sejarah Indonesia, ya, bahasa juga ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, Sunda, tapi enggak secara
Sunda kok gak masuk Bu? Sunda ya kalau bisa aja mas, cuma kan waktunya nanti paling buat rapot tugas lagi. Kemarin tugas siapa? Baca pidato. Oke, nanti kalau bahasa Prancis sesuai kebutuhan sih, emang dua-duanya masuk rapot juga. Soalnya kalau ya bisa sih disesuaikan aja lah nanti sesuai kebutuhan ya. Terus ada masalah nggak sih sama pelajaran akademik itu? Ya intinya maksudnya effortnya harus lebih keras karena pertemuannya kan sebentar gitu. Sementara harusnya itu dibahas beberapa kali pertemuan. Tapi kita kan gini, enaknya sekarang nggak ada UN. Ya, nilai tergantung dari dulu. Makanya kalau bisa kelas 10 ini kalau pengen kuliah negeri di Indonesia, nilai rapotnya harus bagus. Kenapa? Kalau lewat SNMPTN jalur rapot itu tinggal input data, nilai rapot udah nunggu pengumuman. Ya. Tapi kalau lewat tes SBMPTN itu ada tes bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, matematikanya sama pelajaran IPS-nya kalau yang IPS. Yang IPA plus pelajaran IPA-nya. Gitu ya. Masya Allah. Jadi kalau pengen kuliah di negeri, tapi kuliahnya mah di mana aja lah ya, swasta juga banyak. Kalau pengen kuliah di negeri, lebih lewat jalur rapot gitu, lebih enak. Jadi jalur tes, ya. Maksudnya sekarang mumpung masih baru semester 1 gitu, kalau rapotnya bagus, yang penting sih kerjasama. Ya maksudnya kerjasama, gurunya ada tugas ada apa, aktif lah, insya Allah dikasih nilai kan bagus, ya kan? Ya maksudnya nilai bagus tuh nggak harus jago banget atau gimana kan, maksudnya asal mau usaha kerjasama, nilai insya Allah sih ya kan. Iya Bu, benar. Ya terima kasih, kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dari tadi. Tarik langsing. Bukan panggil dong. Apa kita tinggalin aja? Tidak pernah. Baik. Emang enggak cok. Itu kalau udah turun ya, itu ketawa-tawa dulu di dapur. Iya, angka IPS dengan beda kelas. Sama kelas. Besok yang sama lain membayar dengan 2 dia kemarin dan sampai 2 bulan dari lain Pak. kokon. Ditinggalin. Enggak, jangan. Sebenarnya biasanya kan kita kasih pakai A, terus kita semuanya ditekan, terus tugasnya sama. Terus tuh duduknya kalau sama SD tuh duduknya sampingan. Kecil. Itu satu lintas sama kelas sama dulu. SD. Sekarang sakit banget lupa. Aida tuh tapi aku pernah muncul lagi. Nggak tahu. Kayak kemarin dia ngechecklist kan, terus kan ya akhir-akhirnya doang. Tapi Aidanya tadi di situ gue tuh kayak sebelum gue masuk pas gue masuk kelas kayak udah itu kayaknya masih nyala kan mungkin gitu. Jadi apa? Tahan kan? Pak, dia baca 2 digambar, berarti gambar. Berarti udah pakai kertas kosong nanti. Iya.
Nggak apa-apa David suruh pindah. Iya, gua pindah. Pak. Ini masih lanjut, Ge. Awalnya nanti kan bisa dipotong.